Konsep dasar perkembangan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan adalah suatu proses perubahan pada seseorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Hakikat perkembangan dapat dilihat paling tidak dari 3 konsepsi, yaitu yang pertama konsepsi Gestalt, yang merupakan pandangan yang menekankan pada pemahaman keseluruhan suatu fenomena, bukan sekedar bagian-bagiannya. Dalam konteks perkembangan, konsep ini menyoroti pentingnya melihat individu sebagai suatu kesatuan yang kompleks, di mana berbagai aspek dan tahapan perkembangan saling terkait. Kemudian, Neo-Gestalt merupakan pengembangan dari konsep Gestalt yang menekankan peran faktor-faktor lingkungan dalam membentuk keseluruhan individu. Pemahaman perkembangan dipandang sebagai hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, konsepsi sosiologisme merupakan konsepsi yang menekankan pengaruh masyarakat dan lingkungan sosial dalam membentuk perkembangan individu. Konsepsi ini berfokus pada aspek-aspek sosial seperti budaya, norma-norma, dan nilai-nilai yang berperan dalam membentuk identitas dan perilaku individu. Sosiologisme berpendapat bahwasannya perkembangan individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun meskipun sudah tampak familiar, tidak jarang orang mempertukarkan maknanya atau keliru terhadap apa sih sebenarnya perbedaan kedua istilah ini. Nah, teman-teman, di sini Danim pada 2017 mengatakan bahwa pertumbuhan adalah peningkatan di bidang massa atau berat dan tinggi badan, sedangkan perkembangan merupakan perubahan secara bertahap dalam kemampuan emosi dan keterampilan yang terus berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Jadi teman-teman, dapat dikatakan pula bahwa pertumbuhan adalah pertambahan jumlah dan ukuran sel yang bersifat kuantitatif, atau pertambahan atau perubahan itu dapat diukur dengan satuan ukuran yang jelas. Nah, ini juga bersifat irreversible atau tidak bisa kembali. Contohnya itu, tinggi atau berat badan teman-teman dari bayi, kanak-kanak sampai dewasa akan mengalami perubahan. Nah, perubahan itu disebut dengan pertumbuhan. Nah, berbeda nih dengan perkembangan. Perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan, atau perkembangan ini lebih berfokus pada fungsi-fungsi fisik dan psikis, serta perkembangan ini bersifat reversibel atau bisa kembali, dan juga bersifat kualitatif, di mana tidak ada ukuran yang jelas. Nah, contohnya itu saat masih kecil kita belum bisa menghitung atau membaca. Lalu beranjak dewasa kita akan mulai bisa. Namun saat memasuki manula seiring terjadinya degenerasi otak, kita mulai pelupa atau mungkin akan lupa bagaimana caranya menghitung, membaca, bahkan menulis. Saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam perkembangan. Yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek fisik, menurut Coughlin dan Thompson, ada 4 aspek fisik yang menyangkut perkembangan. Yang pertama ada sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi. Yang kedua ada otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang mempengaruhi munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan ada struktur fisik yang mempengaruhi tinggi badan dan berat badan. Namun ada satu aspek lagi yang sangat penting, yaitu otak. Karena otak yang baik mampu berpengaruh positif terhadap perkembangan fisik yang lainnya. Yang kedua yaitu ada aspek intelijensi. Menurut KBBI, intelijensi adalah daya reaksi yang cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, dan membuat pengalaman tersebut bisa dipakai di kondisi atau fakta tertentu.
Nah, aspek intelijensi ini berkembang pada pengalaman baru atau kepuasan yang cepat diterima. Semakin cepat, maka perkembangan pun akan semakin cepat. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa IQ normalnya itu pada manusia pada angka 90 sampai dengan 109. Selanjutnya yaitu ada aspek emosi. Nah, aspek emosi ini di sini diartikan sebagai ekspresi atau reaksi yang ditimbulkan saat mengalami suatu hal tertentu. Nah, aspek emosi ini berkembang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anak. Misalkan anak sejak kecil sudah merasakan kebahagiaan, kenyamanan di sekitarnya, rasa kasih sayang. Nah, sifat itulah atau rasa itulah yang akan tumbuh dalam pribadi anak tersebut. Selanjutnya yaitu ada aspek sosial. Nah, aspek ini merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik norma, aturan, moral, tradisi, dan lainnya. Nah, perkembangan ini juga sangat dipengaruhi oleh keluarga karena lingkungan pertama anak yaitu keluarga. Nantinya anak tersebut akan terjun ke dunia luar seperti teman sebayanya dan masyarakat. Maka dari itu kita harus bisa memberikan lingkungan yang positif terhadap anak. Lalu selanjutnya ada aspek bahasa. Nah, perkembangan aspek bahasa itu dimulai dari kita 1 tahun ya. Kalau dilihat dari tabel di sini yang kuning, kita sudah bisa mendengar bunyi. Lalu juga kita sudah bisa meniru satu atau 2 kata. Lalu semakin berkembang, kita bisa mengucapkan kata secara terus konsisten dan kosakata kita yang terus bertambah. Nah, aspek bahasa ini sangat dipengaruhi oleh keluarga karena bahasa yang kita gunakan sangat bergantung terhadap keluarga kita. Lalu selanjutnya ada aspek bakat. Nah, aspek ini tuh kemampuan yang berkembang atau yang dimiliki sejak dia lahir. Nah, tapi kemampuannya itu harus terus didukung dari orang-orang sekitar, terutama dari keluarga, agar perkembangan dari kemampuan ini makin cepat dan juga konsisten. Lalu yang terakhir yaitu ada aspek sikap, nilai, dan moral. Perkembangan aspek ini tuh berkembang pada perilaku anak. Nah, anak itu sudah bisa mengenal moral atau aturan-aturan, tapi hanya bisa secara terbatas. Nah, sedini mungkin orang tua itu harus mengenalkan moral atau sikap yang baik kepada anak. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Apa saja sih faktornya? Yusuf Sugandi tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama, faktor hereditas. Apa sih faktor hereditas? Faktor hereditas merupakan faktor karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya baik secara fisik maupun psikis. Fisik yang diturunkan orang tua kepada anaknya misalnya tinggi badan. Adapun psikis yang diturunkannya bisa berupa sifat, watak, atau kepribadian. Jika orang tua cenderung diam, maka anak pun akan memiliki sifat pendiam. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lingkungan keluarga. Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki nilai teguh terhadap norma dan agama, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang memiliki norma dan agama yang kuat. Orang tua memegang kontrol utama untuk menjaga anak agar tetap tumbuh sesuai fitrahnya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sebagian waktu anak digunakan di sekolah. Sekolah yang menerapkan disiplin yang tinggi dan adab yang mulia akan memberikan pengaruh terhadap anak. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting. Guru harus memberikan sikap yang patut diteladani untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lingkungan keluarga. Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki nilai teguh terhadap norma dan agama, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang memiliki norma dan agama yang kuat. Orang tua memegang kontrol utama untuk menjaga anak agar tetap tumbuh sesuai fitrahnya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sebagian waktu anak digunakan di sekolah. Sekolah yang menerapkan disiplin yang tinggi dan adab yang mulia akan memberikan pengaruh terhadap anak. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting. Guru harus memberikan sikap yang patut diteladani untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap anak. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending. Maksudnya, perkembangan di sini akan terus berlanjut dari individu dilahirkan hingga meninggal dunia. Baik perkembangan secara fisik maupun psikis, perkembangan yang normal akan berlangsung sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan.
prinsip yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending. Maksudnya, perkembangan di sini akan terus berlanjut dari individu dilahirkan hingga meninggal dunia. Baik perkembangan secara fisik maupun psikis, perkembangan yang normal akan berlangsung sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aspek perkembangan itu sangat banyak. Nah, semua aspek ini saling mempengaruhi satu sama dengan lainnya. Misalnya, perkembangan fisik seorang yang baik dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosialnya. Karena kebugaran fisik dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan interaksi sosial. Begitu pula sebaliknya, perkembangan kognitif dan sosial yang baik dapat mempengaruhi perkembangan fisik seseorang. Karena kecerdasan dan keterampilan sosial dapat membantu seseorang dalam merawat diri dan menjaga kesehatannya. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Maksudnya, perkembangan pada individu terjadi secara teratur mengikuti pola. Nah, setiap perkembangan merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya. Misalnya, perkembangan bahasa pada anak. Anak tidak dapat langsung bicara dengan lancar, tetapi melalui proses yang dilaluinya secara bertahap. Yang keempat, perkembangan ini terjadi pada tempo yang berlainnya. Perkembangan fisik dan psikis mencapai kematangan yang terjadi pada tempo yang berbeda. Misalnya, imajinasi atau kekuatan memori atau kekuatan mengingat terjadi ketika anak pada usia golden age, sementara pertumbuhan fisiknya terjadi pada usia remaja. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Artinya, perkembangan memiliki ciri khas tertentu yang dijadikan indikator ketercapaian perkembangan individu pada fase tersebut. Misalnya pada anak usia dini memiliki karakteristik yang identik seperti egosentris. Dan yang terakhir yaitu setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Nah, perkembangan individu ini bisa terjadi secara normal dan tidak normal. Menurut surat Al-Hajj ayat 5 menjelaskan bahwa manusia mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu anak-anak, dewasa, dan tua.